kembali di acara Pro 2 Jalan-jalan. Ada aku Gea. Dan aku Putra. Kita mau kemana hari ini Putra? Kita hari ini mau ke tempat wisata. Cuma kita ke tempat yang banyak orang makan gitu ya. Kemudian tempat hewan-hewan liar ada, tapi di penangkarannya. Nah sekarang kita di tempat yang aslinya Gea. Di mana? Dan kita mau nonton hewan apa kali ini? Kalau nontonnya nanti hewannya yang ada di laut lah, kayak penyu dan sebagainya. Oke. Tapi kita lebih ke ini sih, kita pengennya ke Taman Nasional Meru Berdiri. Jangan. Nah, nanti kita juga bakal ngajak kalian teman Pro 2 ke salah satu pusat konservasi penyu, dan kita nanti juga bakal melihat pelepasan tukik dan yang lain-lain di mana, di pantai mana? Pantai Sukamade salah satunya. Langsung aja kita berangkat. Cus! Yo, sekarang kita sudah ada di mana Putra? Di kantornya di Balai Taman Nasional Meru Berdiri. Ya, kita mau ini dulu ya, kita mau room tour dulu. Ada apa aja di kantor Meru Berdiri? Iya. Gas. Ya. Oke, teman-teman, kita masih di acara Pro 2 Jalan-Jalan. Ya, tadi kita udah di depan ya, udah masuk ke kantor Balai Taman Nasional Meru Berdiri. Kita yang udah janjikan tadi, pengen ketemu dengan kepala balainya. Sudah ada siapa? Sudah ada Pak Widodo. Yeay. Oke, teman Pro 2. Ini kan dia sama Putra mau jalan-jalan ya ke salah satu destinasi yang ada di Taman Meru Berdiri, yaitu Pantai Sukamade. Nah, Pak Wid, kita mau dong kamu yang kemana aja selain di situ yang bagus Pak? Kita tadi udah lihat marketnya banyak sekali gitu Pak. Iya, sebetulnya gini. Pertama, saya sampaikan selamat datang ke teman-teman dari RRI ya. Yang nanti pada hari ini kalau ada kesempatan, nanti kami ajak teman-teman untuk melakukan penelusuran ya seluruh destinasi wisata yang ada di Taman Nasional Meru Berdiri. Yang harusnya diketahui masyarakat banyak, nanti salah satu destinasi yang kita kunjungi itu namanya Pantai Pendaratan Penyu. Pantai Pendaratan Penyu. Namanya Sukamade Beach. Oh, bahasa Inggrisnya. Apa yang luar biasa di situ, Sukamade itu menjadi salah satu internasional turtle monitoring. Jadi di Sukamade menjadi luar biasa tempat pendaratan penyu terbaik dan terbesar seluruh dunia, bukan Indonesia. Oke, internasional berarti. Internasional. Kenapa menjadi internasional monitoring site? Di sana menjadi indikator. Kalau penyu yang mendarat di Sukamade yang menjadi kebanggaan Kabupaten Jember ini hilang, maka dipastikan penyu di seluruh dunia juga tidak baik-baik. Oh, Biasanya indikatornya ada di situ. Maka di sana sebetulnya ada kegiatan konservasi penyu. Apa materi wisatanya adalah memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat. Jadi tidak hanya beredukasi, tapi pulang dari sana nanti dapat edukasi yang luar biasa. Bahwa ini patut dilestarikan, patut dikonservasi. Seperti satu paket. Nanti kita ajak bagaimana melihat penyu mendarat, bagaimana penyu yang besar itu meneteskan air mata ketika bertelur. Oh, sampai gitu ya? Betul. Nanti kita coba. Oke. Kita review semua. Kemudian setelah bertelur, petelurnya itu nanti diamankan oleh petugasnya, ditetaskan. Nanti sama ya, semua pengunjung bisa memberikan sign. Oke. Karena nanti next 75 hari ke depan dia akan menetas. Oke. Artinya bisa dikasih nama itu. Kak Putra, Ya. Kak Putra tanggal sekian menanam 120 butir telur. Berarti bisa dipastikan tanggalnya nanti, tanggal sekian, semua yang diadopsi oleh Mas Putra, 120 telur menjadi berapa yang berhasil menetas menjadi anak penyu. Nah nanti juga seluruh wisata yang berkunjung ke sana mendapatkan edukasi konservasi, paginya melepas anak penyu. Apa namanya anak penyu? Tukik. Tukik. Gitu ya, dia melepas tukik. Tukik itu punya daya rekam, dia akan masa produksi lagi 25 tahun. Jadi biasanya kalau mancanegara itu dia berjanji, saya sekarang umur berapa ya? Berarti next 25 years
Ya itu rasanya bisa kembali ke sini dong, dia pasti kembali. Oh, berarti nanti tokinya Putra balik lagi ke Pak. Iya. Gitu, kita Pak tunggu. Putra sekarang umur berapa gitu kan gitu. 25 tahun lagi. Ya, dan di sana itu diberi tag ya. Di flippernya itu diberi tag. Tag itu penandaan. Nama bahwa ini mendarat di nesting area monitoringnya di Pantai Sukamati. Nama dan nomor HP. Oh enggak. Tadi Sejak kapan? Indonesia berdiri dan nomornya. Oke. Insya Allah sangat luar biasa. Oke. Satu lagi mendekati Pantai Sukamati itu ada sebetulnya jalur trek. Ada bunga rafflesia yang endemik hanya ada di Taman Nasional Bukit. Kemudian sebetulnya ada peninggalan budaya namanya perkebunan PT Sukamati. Itu sejak Belanda. Masih ada Pak? Masih ada. Kopi? Kopinya juga masih ada, pabriknya jalur. Iya, sebagian. Kopi dari Sukamati. Bisa kita nikmati ya, kopinya Sukamati. Ya udah deh. Silakan. Terima kasih Pak. Udah dikasih Rasanya kopi, Pak. Jadi secara satu ratu Belanda pertama kali ke Indonesia mendaratnya bukan di Surabaya, bukan di Jakarta, tapi di perkebunan Sukamati. Woi, oke. Ya, itu nanti kita lihat di sana bagaimana perkebunan kopi yang lama. Mungkin tidak seindah perkebunan sekarang, tapi dia punya histori. Intinya kita harus enjoy, senang, gembira. Nanti kita lihat keajaiban yang diciptakan oleh. Siap Pak. Oke. Pak Wid, yuk kita berangkat sekarang yuk. Ya, nanti ya. Lihat terus, stay tune supaya kita bisa menikmati Sukamati. Oke. Tapi ngopi dulu deh sebelum Ya, berangkat. ya. Akhirnya, setelah perjalanan luar biasa, Berapa jam Putra? 3 jam lebih lah, 3,5 jam kali ya. Ya, aduh nih, udah pada pegel-pegel ya teman berdua. Tapi kita akhirnya sampai juga di mana Putra? Di Taman Nasional Meru Betiri. Ini bukti perjalanan kita ya dari Jember ke Banyuwangi. Banyuwangi. Kita udah nyampe di Taman Nasional Meru Betiri. Kita lihat ke dalam lebih seru lagi yuk. Oke. Nah, teman Pro 2 dan juga Putra, sebelum kita masuk ke dalam kita beli tiket dulu ya. Ui. Nggak boleh langsung masuk, nanti disebut. Ini untuk harga tiket masuk pengunjungnya ya. Hari biasa 10.000, hari libur 15. Terus Kalau kita kan wisatawan Nusantara ya, kita punya KTP Indonesia kan ya? Iya 20.000 dong. masuknya, kemudian 30.000 untuk yang weekend. oke, cus kita langsung bayar aja. Oke, berarti kita bayar berapa nih? Berapa itu? Kita pelajar apa mahasiswa? Pelajar. 20.000 ya. Bayar. Oke, 20.000 Pak ya. 1, 2. Oke, ini Pak. Makasih ya Pak. Oke. Nah ini teman Pro 2, kita udah dapat tiketnya. Kita kan mahasiswa ya. Iya, Pelajar sih maaf ya, pelajar. SMP nih. Thank you, 10-10. Sudah suasananya segar ya. Gitu kan. Suasana teman Pro laut. 2. Tapi tadi kita lumayan dari tiket ya, tiket kita jalan sebentar aja ini udah nyampe di Teluk Ijo. Nah, kalau kita bisa lihat pemandangannya bagus banget. Coba kameramen boleh dong diarahin ke sana tuh, udah kelihatan lautnya indah banget ya. Oh, telurnya udah mana hijau ya? Biru pesannya. Karena mungkin Telur aja ya. ini put suasananya Oh, iya, iya. hijau-hijau. Tapi Hijau. kayaknya kok pada sepi ya, kita cari petugas dulu kali ya. Iya, petugasnya ada di sana sebelah kita. Nah, Yeay. ini dia. Oh iya. Iya, sama di depan kita, Tara. Ada Oke. juga, sekarang juga ada. Boleh, ini dua-duanya beliau Belakangnya juga ada, Pak. Agus Kuadrat. Iya, Bukan ya? sama-sama Pak Agus ya. Apa yang membedakan Ini Pak Agus yang Ini Pak Agus. berbaju hijau dan Pak Agus yang berbaju batik-batik merah? Ya. Bedanya Kalau apa, Pak? yang berbaju batik ini Ya. adalah petugas Taman Nasional Meru Betiri. Ya. Oke. Selaku PNS yang mengelola wilayah wisata di daerah Rajuposi, termasuk juga area atau blok hijau. Oke. Nah, yang beliau ini adalah dari Ketua Kelompok PHL Peduli Hutan Lestari. Pak Agus, saya mau tanya Pak, di sini di Teluk Hijau ini yang paling unik yang teman Pro 2 harus tahu ini apa Pak? Banyak sekali. Jadi di sini ada bunga rafflesia. Oh. Ya. Di sini ada bunga rafflesia
tetapi tidak bisa setiap waktu kita melihatnya. Ada musim-musimnya. Semoga nanti kita bisa melihat kenopnya atau bunganya. Nanti kita bisa ke sana. Nah, setelah itu kita juga menelusuri jalur yang mau ke Teluk Ijo bisa melihat flora fauna yang unik. Wow, Ya, udah nggak sabar. bisa kita lihat selama perjalanan. Ada lutung, ada jenis burung, dan di sini spotnya kita melakukan kegiatan inventarisasi elang Jawa. Ya. Jadi di sekitar Teluk Ijo ini ada spot di mana kami melakukan pengamatan elang Jawa. Dan setelah itu nanti sampai ke Teluk Ijo kita akan melihat pantai yang sangat indah dengan pasir putihnya. Dan sebelah ujungnya nanti kita bisa melihat air terjun musiman tapi. Ya, jadi tidak setiap waktu airnya ada. Kalau pas sekarang ini musim penghujan, insya Allah ada, tapi ya kurang begitu besar airnya. Nanti berarti kita bisa air sudah mulai turun, Pak ya? Sudah mulai Kalau musim turun. durian dan turun-durian. Kalau untuk Pak Agus yang berbaju hijau, yang ini pastinya menjaga ya paling di sini. Sudah mencerminkan Teluk Hijau, Pak. Betul, Pak. Kalau untuk pengunjung seperti kami yang datang ke sini atau teman Pro 2 nanti yang datang ke sini, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di Teluk Hijau, Pak? Dengerin nih teman Pro 2. Ya, apa? Kalau di Teluk Ijo itu yang pasti yang tidak boleh dilakukan membuang sampah sembarangan. Oke. Tapi untuk pantangan-pantangan lainnya enggak ada. Tapi ya itu tadi kalau mau ke Teluk Ijo minimal harus fisiknya, karena kita jalannya sekitar 800 meter itu naik turun. Kita ke sana turun, pulangnya naik. Oke deh, yuk. Oke. Iya, Pak. Mantap teman Pro 2. Harus nyobain di sini, apalagi buat kalian yang suka adventure. Oke, kita udah nemuin salah satu inang dari tanaman Rafflesia nih, Ge. Betul. Tadi salah satu polisi hutan udah nemuin apa inangnya, tapi kita nggak tahu seperti apakah ini ada bunganya langsung atau apapun tadi itu ya. Kita coba lihat dulu, Kita Ge. coba turun agak ke bawah nih. Aku dulu ya, Berani? bisa Kaki dulu, kaki dulu. Ya, Kaki. bismillahirrahmanirrahim. Mau mikir ini mau senam lantai. Tangkap Pak Hendra seperti janjimu padanya. Tadi minta gendong Bos ya? Ini kayaknya udah lepas kecamatan ya teman. Ini for the first time. Ini bener-bener jalan-jalan. Oke teman Pro 2, aku sama Putra udah turun ya. Dan di mana Putra untuk itu tadi biji dari bunga rafflesia atau tadi udah ngembang ya kayaknya Iya. katanya bapak-bapak yang di sini. Tadi tanaman Rafflesia yang sudah pernah mengembang dan akhirnya sudah melewati masa pengembangnya dan akhirnya membusuk. Ada di situ, di bawah situ. Di sini Di nih. tengah itulah pokoknya ya. Ya, tapi sumpah tadi turun ke sini seru banget teman Pro 2. Semangat luar biasa, teman-teman dari Merpati ini luar biasa. Kita ada kayak gitu dan di belakang sana udah laut ya. Ya. Di sini ada tanaman Rafflesia yang mungkin kita sering lihat di buku-buku pelajaran. Kita lihat langsung musim sudah membusuk. Keren. Iya. Mas ini kan? Gimana? Lumayan. Lumayan ya, lumayan Trekking capek. lumayan. Tapi kita seneng gak sih Put? Seneng lah. Iya. Udah dapat tadi ya meskipun bekasnya bunga Rafflesia atau bunga bangkai. Tapi kita ya selamatkan dengan ini di belakang kita nih, Ge. Iya, kita juga melewati Pantai Batu. Jadi Pantai Batu ini adalah pantai yang akan kita temui sebelum nanti kita ke pantai atau Teluk Ijo ya. Yes, betul. Kenapa sih kok dikasih nama Pantai Batu? Tahu nggak? Ini kan gambarnya udah banyak batu. Dibaca, Memiliki keunikan serta daya tarik berdiri dibanding pantai lainnya. Pantai Batu dinamakan karena pesisir pantainya bukan ditutupi pasir putih gitu ya pada umumnya, tapi ditutupi oleh batu. Dan ini juga disebut Ya. juga pantai Kelataan karena suara yang terdengar saat batuan di pantai tersapu oleh ombak. Kata-kata gitu loh. Oh penasaran ya? Kita cek bentar ya. Ayo, Oke, boleh? Yuk, belakang kita teman-teman. pas loh ini ya. Ya. Ayo. Wow,
kita udah nyampe di pantai Batunya gitu ya. Tadi kan sampai di tulisannya, sekarang di pantainya, Ge. Ya udah di bawah. Kita coba cek batunya kayak gimana nih teman Pro 2 ya. Kan bunyinya tak 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 tuh katanya. Tapi halus banget ya Putra. Roll. Tuh. Kata. Kalau kita lempar kena, anggap aja kena air ya suaranya. Balik, hati-hati ya. Hebat, bisa balik lagi ke sini. Ya, hati-hati ya. Jangan main batu gede, kalau dilempar ternyata balik. Iya. Pokoknya di pantai ini yang menjadi pesona adalah batu-batunya, karena nggak hanya ini aja, banyak banget teman-teman Pro 2 dan ukurannya juga ada yang kecil, ada juga yang gede-gede. Betul. Ya. Dan istimewanya batu di sini ya. Kalau batu bunyinya kata-kata. Batu kena orang buk gitu. Dan awas gitu. Yaudah deh, kita lanjut lagi yuk. Oke. Oke teman Pro 2, tadi kita udah dari Pantai Batu dan kita jalan-jalan dan ya kita udah sampai di mana Putra? Ke teluk yang berwarna hijau. Tulisannya teluk hijau. Oke, jadi teluk hijau ini nggak kalah indahnya, nggak kalah kerennya dari Pantai Batu ya. Kita coba cari pengurus di sini ya. Karena aku mau tanya-tanya di Putra. Boleh. Kita undang dulu beliau di sini. Pak Agus. Kita panggil. Ya, Pak Agusnya datang 2 nih. Iya, baik. Kita panggil dengan cara mimpi. Bagus. Pak, silakan di tengah sama Pak satunya. Namanya Pak siapa Pak? Mas Yoga. Mas Yoga sama Pak Agus silakan. Pak Agus lagi Pak Agus. Ya beliau ini dari kelompok peduli hutan lestari Teluk Hijau. Ini kalau di sini teman-teman yang mau ke sini nih boleh ngecamp atau gimana nih? Ada paket wisata apa aja sih di sini? Oh, untuk di Teluk Hijau kita menyediakan paket untuk camping 1 malam. Kita jualnya per paket, Mas. Paketnya itu untuk kapasitas 4 orang itu harganya 255. Itu paket komplit. Apaan tuh? Sudah termasuk penitipan kendaraan di atas, penggunaan toilet, dan juga kita sediakan untuk fasilitasnya yang didapat tenda kapasitas 4 orang, 2 kursi 1 meja, peralatan makan serba 4 seperti piring, sendok, garpu, dan yang lainnya, terus nesting untuk menggoreng dan memasak air, 1 kompor dan 1 tabung gas. Itu bisa dipakai berapa hari? Itu 1 malam, Mbak. Kita paketnya ya 1 malam. Ya, besok jam masak sendiri, Pak ya? ya, untuk konsumsi bawa sendiri, bongkar pasang dari kita, dan full kita dampingi 1 malam di sini. Pendampingnya minimal 1 tenda 2 orang untuk pendamping. Gitu. Satu tenda isi 4 orang lah, Pak ya? Ya, 1 tenda kapasitas untuk 4 orang. Oke. Apalagi Pak yang lain, Pak? Paket yang lain, Pak? Ini boleh renang di sini, Pak ya? Untuk sekarang karena kondisi ombak lagi kecil boleh renang, tapi biasanya kalau pas-pas musim bulan-bulan 12 karena musim barat di sini tidak boleh renang dan kita sediakan untuk papan larangannya, Mbak. Oke. Jaraknya antara 50 meter per 50 meter kita pasang jarak papan pengaman untuk agar tidak boleh berenang. Oke, jadi Putra dan juga teman Pro 2, untuk kalian yang mau datang ke sini ada paket bisa menginap ya, untuk camping, alat dan segala macamnya disediakan. Dan perlu diperhatikan juga kalau misal ke sini Put, lu jangan langsung renang-renang gitu. Tanya dulu sama bapaknya, Bapak berdua ini. Nanti Emang harus pakai baju hijau? loh, menyesuaikan temanya dong, Teluk Hijau. Jadi guardnya pakai hijau semua gitu. Kenapa teluk hijau by the way, Pak? Ayo. Ya. Karena lautnya berwarna hijau dan pasirnya berwarna putih, itu yang menyebabkan airnya menjadi warna hijau. Gitu. Soalnya kalau warnanya pink, itu namanya teluk pink ya? Ya, teluk pink. Baik. Semua. Oke, Pak, kalau kita diajak jalan-jalan ke sana boleh? Boleh? Yuk, teman Pro 2 ikut kita ya. Dulu sebelum tahun 94 ini untuk tanaman di wilayah sini itu masih bagus-bagus semua karena tumbuhannya masih besar-besar. Nah, setelah diterjang tsunami 94 itu banyak yang mati. Akhirnya ini tanaman baru semua. Oh. Setelah tahun 94. Itu berapa meter, Pak, tsunami, Pak? Kalau di sini kurang tahu ya untuk Oke. Kalau ombaknya memang nggak terlalu besar seperti ini atau menyesuaikan ini Pak, musim? ini. Iya. Kalau ini gelombangnya besar, Pak. Oh, ini termasuk besar? Iya, Mas ya. Kalau gelombangnya di sini relatif Normal lah besar. ya? Nah, sekarang lagi normal, Pak? Iya. Normal. Oke, jadi kalau pas musim tertentu ya, kalau kita di Jember dan di Pantai Papuma itu di bulan-bulan tertentu sampai naik gitu. Apa juga sama di sini? Sama. Kita lagi berada di Air terjun Teluk Hijau. Teman Pro 2, kita
kita langsung lihat ya air terjun Teluk Ijo. Jadi ini air terjunnya. Lihat deh, kalau dari keterangan pengelola sekitar, kalau pas hujan lebat nih Put ya, ini debit airnya bakalan tambah lebih banyak pas hujan. Ini mungkin, iya ini mungkin segini karena nggak turun hujan nih. Itu bagus banget. Kita lihat di belakang kita nih air terjun Teluk Hijau. Ya Putra, tolong, aku seperti menjadi putri duyung. Biar. Oh enggak ya? Kita jorokin boleh Malaysia teman Pro 2. Iya, oke. Karena Nih. kita dekatnya air, kita menggunakan alat bantu ini ya, lebih gede ternyata ya. Ya. Oke, airnya nih air murni ya. Jadi benar-benar kalau dari kandungannya kita nggak tahu ya. Ya. Boleh dikokop Seger. gak sih? Dikokop. Nggak boleh, jangan bahaya ya. Ya enggak lah, kita kan harus minum air dimasak dulu. Ini kita nggak tahu air dari pegunungan atau memang air dari sumber yang lain. Takut aku gitu. Jangan. Tapi bukan. Itu namanya kualat Putra. Saya, Pak. Iya. Nggak ada ikan ya tapi di sini ya. Oh, itu banget ya. Iya. Ini kita mencoba untuk mencari biota-biota yang lain, ikan dan semacamnya. Ternyata nggak ada ya teman-teman. Hati-hati dong. Kalau kamu kepleset kita nggak mau gendong ya. Nempel jalannya sendiri. Ya. Ke laut. Betul, kita tadi udah menemukan banyak sekali sumber air ya, dari gunung menuju ke pantai. Aku coba pegang ya teman Pro 2. Ingin merasakan suhunya. Suhunya sedang sih, nggak terlalu anget juga nggak terlalu dingin, sejuk. Dan bisa beda aja. Coba aku rasain ya, ini asin atau enggak? Bentar. Yuk. Kalau aku pegangin bisa. Ini air biasa, nggak ada asin-asinnya sama sekali. Mantap deh. Kamu nggak mau nyoba yang dulu? Kenapa? Air ini. Itu kayaknya lebih kayak butek gitu nggak sih? Takut sakit perut. Oh, dari sini coba kita dari sini ya. Iya. Ini aku minum beneran loh teman Pro 2 ya. Yang tiga pakai nih. Nah. Segar. Segar ya. Aku coba lagi dong. Kok ketagihan ya? Tapi emang seenak itu loh teman Pro 2. Iya, enak banget ya. Bayangkan nih, kita udah capek-capek. Seger-seger. Ya, alhamdulillah ada air botol sih tadi. Iya. Oke. Oke, jangan lupa kesini ya. Minum sampai habis? Boleh, ayo kita minum lagi yuk. Kamu aja. Yuk. Ya, kamu nggak serumah. Iya. Aduh, udah capek banget ya. Perjalanan 2 jam. Dan akhirnya kita udah sampai di lokasi kawasan Pantai Sukamade ya. Betul. Dia bayangkan ya kita berjalan dari Jember ke mana resort terakhir itu apa namanya? Resort mana tadi dia lupa aku ya. Itu sekitar 3 Teluk Hijau 3,5 jam tuh. 3,5 jam. Dari situ ke sini 2 jam. Total 5 jam perjalanan. Tapi worthy banget. Tadi sepanjang perjalanan tuh pemandangannya oke, keren banget. Sampai habis kita semua suara gitu ya. Dan sekarang teman Pro 2 kita mau istirahat dulu. Kita mau ganti outfit karena nanti kurang lebih jam 8 malam kita mau ke Pantai Sukamade untuk mencari penyu yang akan bertelur. Bye. Teman Pro 2 ini jadi adalah salah satu penyu di Sukamade yang sudah mulai bertelur ya malam hari ini. Ini pukul berapa Putra sekarang? 11 kurang 6 berarti jam berapa nih? 22.54 lah ya.